Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harnila Hadin, NIM 70200 11969 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan masalah kesehatan dan solusi masalah pembiayaan kesehatan, mata kuliah, pembiayaan dan penganggaran kesehatan. 3 masalah yang akan dibahas. Yang pertama, tantangan masalah. Kedua, penyebab tingginya biaya kesehatan. Ketiga, solusi masalah pembiayaan kesehatan. Bahasan pertama, tantangan masalah. Berbagai tantangan masalah kesehatan sejauh ini membutuhkan respon dan kebijakan yang cepat. Tantangan tersebut diantaranya: pertama, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu baik dalam negeri maupun luar negeri, seiring dengan tuntutan era pasar global. Kedua, beban ganda penyakit di mana angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi, tetapi sebaliknya penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang cukup bermakna. Ketiga, disparitas status kesehatan antara wilayah-wilayah cukup besar, terutama di wilayah timur, yaitu daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Keempat, peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan terjangkau. Kelima, jumlah sumber daya manusia kesehatan atau SDMK yang terbatas dan tidak terdistribusikan secara merata. Keenam, adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, belum terintegritasnya pembangunan infrastruktur secara keseluruhan yang melibatkan lintas sektor di lingkungan pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Bahasan kedua, penyebab tingginya biaya kesehatan. Tingginya biaya kesehatan disebabkan oleh beberapa hal, yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Pertama, tingkat inflasi. Tingkat inflasi apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat pula, yang tentu akan dibebankan kepada pengguna jasa. Kedua, tingkat permintaan pada bidang kesehatan. Tingkat permintaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Ketiga, kemajuan ilmu teknologi sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penggunaan peralatan kedokteran yang modern dan semakin canggih. Keempat, perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi adanya perubahan pola penyakit yang bergeser dari penyakit yang sifatnya akut menjadi penyakit yang sifat kronis. 5. Perubahan pola pelayanan kesehatan. Perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dan dalam bidang teknologi, sehingga terbentuk spesialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak. Selanjutnya, perubahan pola hubungan dokter-pasien. Sistem kekeluargaan yang dulu mendasari hubungan dokter-pasien seakan sirna. Dengan adanya perkembangan spesialisasi serta penggunaan berbagai peralatan yang ditunjang dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ketujuh, lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatasi pemakaian biaya pelayanan kesehatan menyebabkan pemakaian sering tidak terkendali. Kedelapan, penyalahgunaan asuransi kesehatan. Sebenarnya merupakan salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pembahasan ketiga, solusi masalah pembiayaan kesehatan. Terdapat beberapa model sistem pembiayaan kesehatan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama, direct payment by patents. Ciri utama model direct payment ini adalah setiap individu menanggung secara langsung besarnya biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Selanjutnya, yang kedua, user payments. Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, yang ketiga, saving budget.
Model ini mempunyai karakteristik risk spreading pada individu namun tidak menjadi risk pooling antara individu. Artinya, biaya kesehatan langsung akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya. Keempat, informal. Ciri utama model ini adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider secara formal, misalnya dokter, bidan, tetapi juga pada provider kesehatan lain, misalnya mantri dan penggunaan tradisional, tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besar jenisnya dan mekanisme pembayarannya. 5. Insurance based. Sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama, di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Konsep asuransi memiliki dua karakteristik, khususnya yaitu pengalihan risiko kesakitan pada saat individu pada satu kelompok serta adanya sharing losses secara adil. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.